Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, dua kekuatan militer paling berbahaya di Timur Tengah, Israel dan Iran, memasuki zona konflik terbuka. Bukan lagi perang bayangan, bukan lagi retorika. Ini adalah tembakan langsung, kehancuran nyata, dan dampak global yang tak terhindarkan. Rudal Sahab 3 Iran melesat ke jantung Israel. Jet tempur F-35 Adir Israel mengebom fasilitas militer Iran di Shiraz dan Isfahan. Satu rudal menembus sistem Iron Dome. Anak-anak mati. Komando militer siaga penuh. Armada tempur Amerika bergerak di Teluk. Pasar dunia terguncang. Pertanyaannya bukan lagi apakah perang akan terjadi, tetapi seberapa cepat dunia akan ikut terseret. Di tengah bara konflik yang memanas, hanya zikir dan sholawat yang mampu menjaga benak tetap waras. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Konflik bersenjata antara Israel dan Iran pada Juni 2025 menandai eskalasi dramatis dalam tensi regional Timur Tengah, memicu kekhawatiran global terhadap pecahnya perang terbuka yang dapat melibatkan kekuatan besar dunia. Meskipun gencatan senjata diumumkan secara resmi pada 23 Juni dan masih bertahan hingga 25 Juni, rentetan pelanggaran, serangan rudal, dan intervensi diplomatik menunjukkan bahwa stabilitas regional masih berada di ujung tanduk. Di tengah diplomasi tekanan tinggi oleh Amerika Serikat dan manuver militer dari kedua belah pihak, krisis ini menyoroti kontestasi kekuasaan yang lebih dalam. Nuklir, pengaruh ideologis, dan dominasi geopolitik di jantung Timur Tengah. Latar belakang geopolitik Israel dan Iran. Perseteruan strategis panjang. Permusuhan strategis antara Israel dan Iran telah berlangsung selama lebih dari 4 dekade. Berakar dari perbedaan ideologi, ambisi regional, dan kekhawatiran atas proliferasi senjata nuklir. Israel, satu-satunya kekuatan nuklir yang tidak resmi di kawasan, melihat Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama sejak Revolusi Islam 1979 dan deklarasi terbuka Teheran untuk menghapus Israel dari peta. Iran, sebaliknya, menganggap Israel sebagai perpanjangan tangan kepentingan Barat, terutama Amerika Serikat, di wilayah yang diklaimnya sebagai zona pengaruh alami. Selama bertahun-tahun, konflik ini berlangsung melalui perang proksi di Suriah, Lebanon melalui Hizbollah, Irak, dan Yaman. Namun pada bulan Juni 2025, konflik ini mencapai bentuk paling langsung, serangan udara terbuka oleh Israel ke fasilitas-fasilitas militer dan nuklir Iran, serta respon misil dari Iran yang menghantam wilayah sipil dan strategis di Israel. Titik puncak ketegangan, program nuklir Iran. Pemicunya adalah laporan intelijen Israel pada awal Juni 2025 yang menyebut bahwa Iran telah melampaui batas pengayaan uranium 90% dan siap membangun 1 unit hulu ledak nuklir dalam waktu kurang dari 60 hari. Langkah ini dianggap sebagai pelanggaran serius atas kesepakatan nuklir yang selama ini mandek sejak AS keluar dari JCPOA pada 2018. Israel, yang selama ini berkomitmen untuk mencegah Iran memiliki kemampuan nuklir militer, melancarkan serangan udara skala penuh pada 11 Juni 2025 yang menyasar fasilitas nuklir di Natanz, Arak, dan Teheran. Operasi itu didukung oleh jaringan drone dan sabotase internal oleh agen Mossad. Iran membalas dengan menembakkan ratusan rudal balistik dan drone ke pusat-pusat vital Israel, termasuk Beersheba, Tel Aviv, dan fasilitas medis dan nuklir sipil. Sebagian serangan berhasil diintersep, namun sebagian lainnya menimbulkan korban sipil signifikan dan kerusakan infrastruktur strategis. Reaksi global: Amerika Serikat, Turki, dan Uni Eropa. Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang kembali berkuasa sejak Januari 2025 mengadopsi pendekatan yang lebih agresif namun juga oportunistik. AS mendorong serangan awal Israel, namun segera berulah haluan menjadi mediator setelah melihat potensi eskalasi regional dan kehancuran sipil. Turki di bawah Presiden Erdogan menyatakan dukungan diplomatik untuk Israel, namun juga menegaskan pentingnya kedaulatan Iran. Ankara memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan produksi misil dan memperkuat peran regionalnya sebagai penyeimbang antara kekuatan Sunni dan Syiah. Sementara itu, Uni Eropa melalui Prancis, Jerman, dan Inggris berusaha menghidupkan kembali pembicaraan nuklir di Jenewa.
Namun perundingan yang dijadwalkan pada 20 Juni terganggu karena serangan balasan dan eskalasi militer. Gencatan senjata 23 Juni. Stabilitas sementara. Pada 23 Juni 2025, Presiden Trump mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Iran setelah tekanan diplomatik intensif kepada kedua pihak. Namun, kestabilan tersebut langsung diuji pada 24 Juni ketika Iran kembali menembakkan misil ke kota Beersheba, menewaskan 4 warga sipil dan merusak infrastruktur sipil penting, termasuk Soroka Medical Center dan Ben Gurion University. Israel membalas dengan serangan terbatas yang menargetkan radar dan peluncur misil Iran, tetapi di bawah tekanan AS tidak melanjutkan operasi militer besar. Presiden Trump bahkan dilaporkan memerintahkan jet-jet tempur Israel yang sedang menuju wilayah Iran untuk putar balik, sambil menyampaikan pernyataan keras bahwa Israel dan Iran tidak tahu apa yang mereka lakukan. 2 hari terakhir 24–25 Juni 2025, mencerminkan fragilitas perdamaian di kawasan. Meskipun gencatan teknis masih berlaku, konflik tetap membara di balik layar dengan ancaman eskalasi sewaktu-waktu. Kekuatan dunia, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, masih mencoba meredam konflik, namun tak satu pun memiliki solusi jangka panjang atas krisis eksistensial yang melibatkan ideologi, teknologi nuklir, dan supremasi kawasan. Selasa, 24 Juni 2025. Iran balas serangan, Beersheba jadi target. Meski gencatan senjata diumumkan pada 23 Juni, konflik memasuki fase genting keesokan harinya. Tepat pukul 03.40 waktu Israel, Iran meluncurkan 6 gelombang serangan rudal balistik ke arah wilayah selatan Israel. Target utama adalah kota Beersheba, pusat akademik dan militer penting di Guru Negev. Rudal yang ditembakkan terdiri dari Shahab 3 dengan jangkauan menengah, sejumlah rudal jarak pendek buatan dalam negeri Iran, dan drone kamikaze yang diarahkan ke zona sipil dan radar pertahanan udara. Meskipun sistem pertahanan Iron Dome dan David Sling berhasil mencegat sebagian besar proyektil, satu rudal menghantam langsung apartemen bertingkat, menyebabkan 4 warga sipil tewas, termasuk 2 anak yang berlindung di ruang aman atau safe room. Puluhan lainnya luka-luka akibat ledakan sekunder dan puing bangunan. Pusat Kesehatan Soroka Medical Center mengalami kerusakan pada sayap utara, memaksa evakuasi pasien ICU dan unit trauma. Sementara Ben Gurion University of the Negev melaporkan 6 laboratorium rusak parah, termasuk fasilitas penelitian teknik dan keamanan siber. Respons Israel, serangan terbatas dan tekanan AS. Sekitar pukul 6.30 pagi hari, Angkatan Udara Israel IDF meluncurkan serangan udara terbatas ke wilayah Iran. Target yang diserang meliputi radar pertahanan udara di Provinsi Isfahan, lokasi peluncur misil mobile yang sebelumnya digunakan dalam serangan ke Israel, fasilitas komunikasi militer dekat kota Shiraz. Namun beberapa pesawat jet tempur F-35 Israel diperintahkan kembali ke markas sebelum mencapai target kedua, menyusul intervensi langsung Presiden AS Donald Trump. Dalam pidato pagi di Gedung Putih, Trump menyebut, "This war is stupid. Both sides don't know what the fuck they are doing. Pull back now, or I'll make sure the US steps away entirely." Trump juga melakukan panggilan telepon darurat ke PM Israel dan Presiden Iran, memaksa keduanya menghentikan serangan balasan lebih lanjut. Akibat tekanan ini, Israel hanya mengeksekusi misi sebagian dan tidak memperluas zona konflik. Kondisi sipil dan keamanan dalam negeri Israel. Otoritas Israel melalui Home Front Command mencabut sebagian besar pembatasan sipil per 24 Juni sore. Bandara Internasional Ben Gurion dan Haifa kembali beroperasi normal. Sekolah dan transportasi umum di wilayah selatan kembali dibuka meskipun masih dalam pengawasan darurat. Namun trauma publik masih tinggi. Warga di Beersheba dan sekitarnya melaporkan sirine peringatan yang terus aktif hingga malam hari. Sejumlah daerah tetap dalam status siaga tinggi, terutama di dekat perbatasan Gaza, yang dikhawatirkan akan dimanfaatkan Hamas atau kelompok afiliasi Iran untuk membuka front baru. Rabu 25 Juni 2025. Gencatan ditegaskan, perang ditahan. Setelah malam penuh ketegangan, situasi di lapangan pada Rabu 25 Juni relatif lebih tenang. Tidak ada serangan baru dilaporkan antara pukul 00.00 hingga 18.00 waktu setempat. Pemerintah Israel menyatakan tidak akan membalas lebih lanjut jika Iran menghentikan agresi.
Trump tegaskan peran mediasi. Presiden Trump dalam konferensi pers mengklaim, "I stopped the war before it became World War III. The Middle East was 12 minutes from turning to ash." Pernyataan tersebut mempertegas bahwa gencatan yang mulai berlaku secara de facto sejak malam 23 Juni tetap bertahan, meskipun sempat dilanggar oleh Iran pada 24 Juni. Trump menyebut bahwa bila Israel melanjutkan serangan, AS akan menghentikan bantuan pertahanan serta dukungan diplomatik di PBB. Iran tarik mundur sistem pertahanan. Beberapa laporan satelit dari lembaga pemantau global seperti IISS dan SIPRI mengindikasikan bahwa Iran telah memindahkan sistem pertahanan udara jarak menengah dari zona barat ke wilayah dalam negeri. Ini dinilai sebagai sinyal Iran sedang menahan diri dan menghindari serangan susulan Israel. Pemulihan infrastruktur dan akses informasi. Internet yang sebelumnya dibatasi secara nasional oleh pemerintah Iran selama hampir 12 hari mulai dipulihkan secara bertahap. Laporan dari NetBlocks mengkonfirmasi peningkatan konektivitas 70% di wilayah Teheran dan Esfahan per sore hari. Sementara itu, Israel mulai mempercepat evakuasi reruntuhan di Beersheba dan mengirimkan tim kesehatan tambahan dari pusat-pusat rumah sakit di Tel Aviv. Donor internasional termasuk Palang Merah dan WHO telah mulai menyalurkan bantuan medis dan logistik. Konflik Israel-Iran pada 24 sampai 25 Juni 2025 menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas regional. Gencatan senjata yang dijaga ketat oleh tekanan eksternal, terutama dari AS, masih bisa pecah sewaktu-waktu. Namun fakta bahwa kedua pihak menghentikan eskalasi setelah insiden 24 Juni memberi harapan bahwa diplomasi masih bisa meredam ambisi militer. Dampak strategis konflik, militer, sipil, dan regional. 1. Dampak militer. Evaluasi efektivitas serangan dan sistem pertahanan. Konflik 2 hari ini menguji kemampuan militer kedua negara secara langsung. Israel, meskipun dikenal dengan superioritas teknologi dan intelijen, menghadapi tantangan besar dalam menghadapi rudal balistik jarak menengah Iran yang diluncurkan secara simultan. Israel, serangan presisi, tekanan politik. Serangan Israel ke radar Iran dan pangkalan militer di Isfahan dan Shiraz pada 24 Juni dianggap presisi tinggi, namun terbatas secara strategis karena intervensi AS. Armada Jet F-35I Adir berhasil menghindari deteksi radar Iran, namun tidak melanjutkan operasi penuh karena larangan ekspansi konflik oleh AS. Sistem pertahanan Iron Dome dan David Sling berhasil mencegah 80 hingga 90% rudal dan drone, namun gagal menghalau satu rudal Shahab 3 yang menewaskan warga sipil. Iran, kapasitas serangan jarak jauh meningkat. Iran menunjukkan kemajuan signifikan dalam koordinasi peluncuran rudal balistik dan drone. Kemampuan menyerang infrastruktur sipil di Israel, meskipun dikunduk dunia, menandakan kesiapan operasional sistem senjata jarak jauh. Namun rentannya sistem pertahanan udara Iran terhadap serangan presisi Israel menegaskan bahwa Teheran belum siap menghadapi konflik udara intensif jangka panjang. 2. Dampak sipil, korban dan kerusakan infrastruktur. Korban jiwa. Israel, 4 warga sipil tewas, termasuk 2 anak-anak, 34 luka-luka akibat serangan Iran ke Beersheba. Iran, belum ada laporan resmi korban dari pemerintah, namun sumber oposisi menyebut minimal 9 tentara Iran tewas akibat serangan udara Israel di Shiraz dan Isfahan. Kerusakan infrastruktur. Israel, rumah sakit Soroka rusak sebagian, 3 sekolah hancur, 1 blok apartemen runtuh. Iran, radar, fasilitas peluncuran dan komunikasi militer hancur, jaringan listrik sempat terganggu di Isfahan selama 8 jam. 3. Dampak regional, ketegangan di sekutu dan proksi. Libanon dan Hizbollah. Meski belum ikut serta, Hizbullah dalam status siaga penuh di perbatasan utara Israel. Israel mengirim tambahan brigade ke perbatasan Galilea sebagai tindakan pencegahan. Gaza dan Hamas.
Hamas dilaporkan menerima instruksi dari Teheran untuk tidak membuka front baru. Namun intelijen IDF menyebut adanya peningkatan transfer senjata ringan dari Sinai ke Gaza. Irak dan Suriah. Milisi pro-Iran seperti Kataib Hizbullah mulai memobilisasi pasukan di utara Baghdad dan wilayah Deir ez-Zor, Suriah Timur. Namun mereka belum melakukan serangan aktif terhadap kepentingan Israel atau AS. Peran dan kepentingan aktor global. Amerika Serikat, penjaga gencatan dan penentu narasi. Presiden Trump memainkan peran sentral dalam menahan Israel dan Iran dari perang penuh. AS bertindak sebagai penekan Israel agar tidak memperluas serangan, penengahi tidak resmi dengan mengancam sanksi terhadap kedua belah pihak, dan narator tunggal yang mengklaim menyelamatkan dunia dari perang besar. Namun, sikap Trump yang konfrontatif dan penuh retorika vulgar menciptakan ketidakpastian di antara sekutu NATO dan kawasan Teluk. Turki menyeimbangkan keuntungan strategis. Turki mengecam serangan rudal Iran ke Israel, namun juga menolak mendukung aksi militer Israel. Presiden Erdogan menggunakan posisi ini untuk meningkatkan peran Turki sebagai kekuatan mediasi Sunni, menjalin kerjasama pertahanan dengan Qatar dan Pakistan, menawarkan forum diplomatik baru di Istanbul untuk menyelesaikan konflik. Uni Eropa lemah tapi berusaha relevan. Prancis, Jerman, dan Inggris menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran gencatan dan menyarankan kembali ke meja perundingan nuklir JCPOA. Namun, tidak ada aksi nyata atau sanksi baru dijatuhkan. Upaya diplomatik UE dibayangi oleh pengaruh besar AS dan ketegangan internal Uni sendiri pasca Brexit. Rusia dan Cina menangguh dalam senyap. Rusia menyerukan penahanan diri, namun tidak mengerahkan kekuatan atau pengaruh di Suriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Cina yang memiliki kepentingan ekonomi besar dengan Iran menyerukan dialog damai tanpa mencampuri konflik secara militer atau politik. Peta geopolitik baru, posisi Israel dan Iran setelah konflik Juni 2025. Israel terkuat tetapi terisolasi. Setelah 2 dekade membangun keunggulan teknologi militer dan kemitraan intelijensi dengan negara-negara Teluk, Israel menghadapi dilema strategis pasca 24 Juni 2025. Serangan langsung dari Iran menjadi titik balik bahwa perang proksi telah bergeser menjadi konflik langsung. Keunggulannya, sistem pertahanan udara, Iron Dome, David Slings, dan Arrow terbukti efisien meskipun tidak sempurna. Kapasitas serangan presisi jarak jauh tetap dominan, dengan F-35 sebagai tulang punggung. Kerjasama intelijen regional tetap utuh, terutama dengan UIA, Bahrain, dan Arab Saudi. Kelemahannya, ketergantungan besar terhadap restu Amerika Serikat membuat ruang manuver Israel terbatas secara strategis. Meningkatnya ketegangan internal di dalam negeri, oposisi mengecam keputusan Netanyahu yang dinilai setengah hati, militer yang lelah akibat operasi lintas front, dan masyarakat sipil yang trauma dengan serangan Beersheba. Israel tetap unggul secara militer, namun diplomasi dan legitimasi globalnya makin goyah jika tidak segera membangun ulang jalur dialog strategis, termasuk kemungkinan pembicaraan terbuka dengan Iran secara tidak langsung. Iran menang narasi, kehilangan posisi strategis. Iran mungkin merasa menang simbolik karena berhasil membalas serangan Tel Aviv. Namun kenyataannya, posisinya internasional semakin terpojok. Kelebihannya, menunjukkan bahwa kemampuan rudal balistiknya telah berkembang pesat hingga mampu menjangkau kota utama Israel. Sukses mempertahankan soliditas internal melalui sensor media dan mobilisasi narasi perlawanan. Kekurangannya, rentannya sistem pertahanan terhadap serangan udara presisi Israel. Pemulihan ekonomi Iran yang rapuh kini terancam kembali jatuh akibat potensi sanksi tambahan. Reputasi internasional memburuk setelah menyerang zona sipil secara terbuka. Kesimpulannya, Iran perlu segera mengevaluasi keseimbangan antara ambisi geopolitik regional dan keberlangsungan domestik. Jika tidak, ancaman terhadap stabilitas internalnya akan meningkat. Masa depan Timur Tengah, 3 skenario strategis. Skenario 1. Dingin tapi stabil. Gencatan Sesuai tetap bertahan,
Perang besar tidak pecah, namun ketegangan menjadi konstan seperti perang dingin regional. Negara-negara seperti Saudi Arabia dan Mesir mengambil peran lebih besar sebagai penyeimbang antara Tel Aviv dan Tehran. Efek global. Harga minyak tetap tinggi namun stabil. Investasi asing mulai kembali ke telut. AS tetap mengandalkan narasi. Skenario 2. Spiral perang regional. Peristiwa seperti pembunuhan jenderal senior atau serangan mendadak dari milisi bisa memicu perang habis-habisan. Dalam skenario ini, Hizbollah, milisi Irak, dan kelompok proksi di Suriah ikut serta. Israel terpaksa membuka 3 front, yaitu Iran, Gaza, dan Lebanon. AS dan Rusia terseret secara tidak langsung melalui dukungan logistik dan diplomatik. Efek global. Krisis energi, eksodus pengungsi, perdagangan global terganggu parah, kemungkinan intervensi Dewan Keamanan Dunia. Skenario 3. Rekalibrasi politik regional. Dibantu tekanan internasional dan kepentingan ekonomi, negara-negara kawasan mulai membangun mekanisme komunikasi baru. Turki, Qatar, dan Oman menjadi mediator utama. Pembicaraan nuklir, JCPOA Plus diperluas dan disesuaikan dengan kondisi keamanan regional. Efek global, penurunan ketegangan, mulai terbukanya pasar ekonomi Iran secara terbatas. Keseimbangan kekuatan non-militer meningkat. Kesimpulan umum. Konflik 2 hari antara Israel dan Iran pada 24–25 Juni 2025 telah mengubah orientasi geopolitik Timur Tengah secara fundamental. Untuk pertama kalinya, 2 kekuatan utama kawasan ini saling menyerang dalam skala besar. Meskipun gencatan Sesua berhasil ditegakkan, situasi masih berada dalam kondisi post-konflik volatility, rapuh, penuh ketegangan, dan mudah meledak kembali. Poin-poin kunci. Gencatan Sesua dipertahankan bukan karena kehendak damai, namun karena tekanan strategis, terutama dari Amerika Serikat. Kedua pihak mengalami kerugian terbatas, namun dampaknya signifikan terhadap persepsi kekuatan dan stabilitas dalam negeri masing-masing. Dunia internasional harus segera membangun arsitektur keamanan baru di kawasan, atau risiko eskalasi ulang akan terus mengancam stabilitas global. Refleksi. Konflik ini menunjukkan bahwa teknologi militer modern tidak menjamin kemenangan strategis tanpa legitimasi politik, peran diplomasi, dan manajemen krisis yang matang. Di tengah ancaman nuklir, perang proksi, dan tekanan opini publik global, kawasan Timur Tengah memasuki era baru, era tegangan langsung di bawah bayang-bayang kekuatan besar.